Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semuanya dapat berjumpa melalui media daring dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, penuh berkat. Mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita untuk saling belajar, saling silaturahim, saling menasihati, dan menjadi sarana kita untuk nanti berjumpa di surga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan dan keberkahan dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya, dan semoga pula kita diberi mampu oleh Allah untuk bisa beristiqomah dalam berislam ria sampai akhir hayat kita, husnul khotimah, Allahumma amin. Yang saya hormati, saya banggakan Profesor Iman Robandi sebagai inisiator Mapara, serta Ibu tadi membawa acara Ibu Ahyati Rahayu ya, dan kemudian juga penghubung Mbak Izuki, serta saudara-saudara semuanya yang berbahagia. Saya lihat di data ini ada 81 jemaah yang luar biasa. Saya sangat apresiasi. Kegiatan ini konon sudah berjalan 18 tahun ya, Prof. Imam ya? Ya, kalau maparanya 4 tahun, kalau yang aironya sudah 18. Oh, maparanya 4 tahun. 4 tahun, aironya 18. Jadi saya sangat bangga dan bahagia diundang oleh Prof. Imam untuk hadir di forum ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bolehkah saya menggunakan slide? Monggo silakan Silakan, Prof. Monggo, Prof. Oke, ini belum bisa sharing saya. Sampun dibuka, Prof. Monggo. Oke, baik. Oh iya, sekarang sudah. Mohon maaf, apakah slide saya sudah kelihatan? Sampun, Prof. Baik, saya lebarkan biar kelihatan semua. Nah, Islam dan pertanian. Tadi sudah dikenalkan, saya Toto Agung, dan saya adalah petani. Saya menanam jambu, dan Prof. Imam, jambu kristal itu kan enak sekali ya. Lalu kalau di warung atau di toko itu ya harganya ada 7.000, ada 10.000, bahkan kalau yang lebih tinggi bisa 15.000. Tapi ternyata di petani itu sekilo 1.000 dibeli oleh para pengepul itu 1.000. Kita tidak bisa mengintervensi petani itu untuk menjual keluar, karena sudah terikat. Saya sudah coba untuk mencari jalur lain, pasar lain juga, karena ilmu saya bukan di pemasaran ya, baru menjual 100 kilo aja sudah repot. Nah kalau pas panen ton itu repot lagi. Jadi akhirnya ya kembali ke tradisional, si petani menjual kepada tengkulak 1.000. Dan ini hampir kena di semua komoditas. Kelapa muda yang sekarang harganya lagi menjulang di tingkat petani ya 2.000. Demikian juga yang lain-lain. Jadi kesejahteraan masyarakat itu, mohon maaf, saya termasuk mazhab yang tidak sama dengan harga murah.
Di Jepang juga harganya mahal itu padi itu. Sebentar Prof Toto, tadi apa kelapa muda 2000 ya? Iya, di petani loh. Oh, berarti 100 yen dapat 5 ya? Iya, Gak masuk akal. luar biasa. Tapi bisa nanti kita diskusi mengenai kondisi di Indonesia ini. Jadi kenapa di negara maju itu petaninya makmur walaupun kondisinya itu sebetulnya sama dengan kita. Karena di negara maju manapun itu disubsidi oleh pemerintah. Harga jualnya diantaranya itu. Harga jualnya dibeli. Kedelai padi itu di Jepang dibeli oleh koperasi. Koperasi didanai oleh pemerintah. Nanti pemerintah menjual beras dan kedelai atau produk lain itu diturunkan harganya sesuai kemampuan subsidi. Jadi subsidi tidak diberikan di input tapi di output. Misalnya gitu ya. Baik, saya mulai dari pertanian dulu. Nah ini Bapak Ibu, isu global di dunia ini itu yang paling utama itu adalah pangan. Maka Bung Karno itu mengatakan urusan pangan suatu bangsa itu adalah urusan hidup dan matinya sebuah bangsa. Kapan itu menyampaikan? Pada saat Bung Karno meresmikan peletakan batu pertama pendirian Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang letaknya di Bogor, yang kemudian berubah menjadi Institut Pertanian Bogor, berubah lagi menjadi Universitas IPB. Pangan ini, jadi betapa pentingnya pangan. Yang kedua itu energi. Ketiga, perubahan iklim global. Tapi saya membahas yang pertama saja, pangan, bahwa ini menjadi isu dunia itu artinya apa? Tidak ada khilaf di antara bangsa-bangsa maupun di antara umat manusia bahwa isu yang paling penting itu dalam peradaban manusia itu pangan. Sejak zaman dulu, sejak konsep geopolitik klasik, negara itu adalah ruang hidup, mereka memperluas wilayah melalui kolonialisasi, kemudian kita menyebutnya sebagai penjajah, itu juga untuk memberi jaminan tentang keberlanjutan pangan bagi bangsa mereka. Maka pada waktu itu politik dunia memang kolonialisasi itu boleh, bukan penjajahan. Makanya yang menyebut bahwa kita ini dijajah oleh Belanda, Inggris, Portugis itu ya kita bangsa Indonesia. Kalau mereka tidak menganggap menjajah tapi memastikan bahwa bangsa mereka itu lebih terjamin pangannya dengan melakukan kolonialisasi. Maka tidak heran kalau Timor Leste mengatakan dulu kita dijajah paling aman, paling nyaman, paling sejahtera itu ketika dijajah oleh Indonesia. Nah gitu, jadi pangan isu dunia sejak zaman dulu sampai sekarang sampai zaman yang akan datang. Apalagi dengan tantangan penduduk yang semakin meningkat, sementara areal produksi pangan yang subur semakin sempit. Saya beritahu rahasia ini, Prof. Imam, bahwa luas sawah kita itu hanya 7,1 juta hektar, itu semakin tahun semakin menurun karena ada 100.000 hektar sawah yang hilang setiap tahun, beralih fungsi menjadi apa? Menjadi rumah, menjadi jalan tol, menjadi jembatan, menjadi lapangan golf, menjadi kos-kosan, menjadi kampus. Nah itu 100.000 hektar. 100.000 hektar luas atau sempit? 1 hektar itu sama dengan 1 lapangan bola. Jadi 100.000 lapangan. 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Wah, 1 hektar 10.000 meter persegi. Ya, 1 nolnya 4. Iya, ya 1 nolnya 4. Itu kita hilangnya 100.000 hektar setiap tahun. Ya sedikit pembanding, justru lahan kelapa sawit kita meningkat setiap tahun. Sekarang sudah 16 juta hektar. Tadi sawah kita 7 juta hektar. Lahan sawit 16 juta hektar, berarti 2 kali lipat.
Sudah itu aja dikit-dikit. Nah, oleh karena itu tantangan ke depan ini semakin berat. Apalagi lalu ini Bapak Ibu, bahwa Bapak Presiden kita itu mencanangkan 4 tahun kita harus mencapai swasembada pangan. Karena itu luar biasa itu. Kita mentargetkan 4 tahun lagi swasembada pangan. Sementara tadi sampaikan, kita itu importir country, makanan negara yang mengimpor pangan. Maka coba kita lihat nanti bagaimana prospeknya, kendalanya dan sebagainya. Nah ini di tingkat dunia seperti itu. Nah di tingkat nasional itu kan ketahanan pangan, ketersediaan pangan yang memadai mencukupi bagi seluruh rakyat Indonesia, baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dijangkau ketersediaannya maupun dijangkau harganya. Itu adalah ketahanan pangan. Itu adalah luaran dari proses pertanian. Nah, ketahanan pangan ini akan mempengaruhi ketahanan nasional. Kalau ketahanan pangannya lemah, maka ketahanan nasional itu akan rapuh. Ketahanan nasional itu ada di setiap bangsa, yaitu kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan suatu bangsa menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, baik dari dalam maupun luar yang mengancam, menghambat, mengganggu eksistensi suatu bangsa. Ketahanan nasional yang tangguh itu akan mengantar kepada tercapainya cita-cita nasional. Bapak Ibu ada yang ingat cita-cita nasional kita apa? Nah, cita-citanya adalah sudah apal Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ini tidak tahu bahwa itu cita-cita nasional kita. Visi kita, terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, lanjutannya apa? Nah, ternyata apal. Karena ada di pembukaan UUD 45. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Semua apal sejak SD. Tapi lupa bahwa itu adalah visi bangsa Indonesia yang akan tercapai jika ketahanan nasional kita tangguh. Ketahanan nasional kita tangguh kalau ketahanan pangannya tangguh. Ketahanan pangan tangguh apabila pertanian kita tangguh. Nah, itu tingkat nasional. Kalau isu global tadi tingkat dunia. Nah, ini berikutnya saya membuat sebuah rumus nih. Ternyata kuncinya itu ada di keluarga. Maka ada kalimat itu kalau nggak salah, baiti jannati itu kan. Keluargaku adalah surgaku. Yaitu ketika keluarga itu tangguh. Nah, kalau keluarganya lemes ya, tangguh dalam hal berkaitan dengan terutama pangan ini ya, ya kita nggak akan capai jannati. Maka kita urai dulu nanti baiti yang tangguh itu seperti apa. Tapi rumus umum di dalam ilmu saya yang pelajari itu P sama dengan G plus E plus I. P itu penampilan. Kalau penampilan manusia berarti ya penampilan kita semua. Di sini penampilan yang dimaksud penampilan tanaman. Tapi GEI-nya sama. Penampilan itu ditentukan oleh genetik, E itu lingkungan, dan interaksi antara genetik lingkungan. Jadi kita kok bisa menjadi seperti ini? Ibu Hajah Aliyah Rahayu bisa seperti itu karena punya genetik yang mempengaruhi penampilan. Wajahnya kok bisa glowing, wajahnya asli padahal nggak pakai polesan. Nah, itu genetik, cantik dari sononya misalnya gitu ya. Lah kemudian lingkungan itu berarti faktor luar. Makanan yang masuk ke tubuh kita itu makanan-makanan sehat, bergizi, vitamin, sehingga penampilan kulit jadi bagus. Lingkungan lagi adalah proses perawatan. Pakai masuk ke salon seminggu 10 kali, wah luar biasa sekali itu. Senang olahraga, senam, itu adalah luar. Tapi penampilan itu genetik, lingkungan, dan interaksi duanya. Nah, apa itu PGE itu? Nah, itu terekspresi di dalam rumah
B itu di dalam tanaman itu benih, Bapak Ibu. Kunci kehidupan itu benih. Ada orang mengatakan sumber kehidupan itu air gitu kan. Air itu yang kedua, itu huruf A. Ya, kalau air ada tapi nggak ada benih kan nggak ada kehidupan. Jadi benih yang nomor satu. Benih nggak ada air, ya kadang-kadang bisa benih-benih yang tangguh. Bahkan benih yang disimpan setahun atau 2 tahun itu tidak butuh air sama sekali. Tapi benih itu hidup. Nah, benih ini sumber kehidupan. A-nya adalah air. Benih yang bermutu dari varietas unggul, itulah yang dimaksud benih tangguh. Air. Air sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Nah, itu yang tangguh begitu. Lah kalau kekeringan, ya tidak tangguh airnya. I berikutnya itu iklim. Sudah. Iklim. Ada suhu, ada curah hujan, ada panjang hari, dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi penampilan P, ya kan? Penampilan itu di dalam tanaman dipengaruhi benih, air, iklim. Yang berikutnya tanah. Ya tentu saja kita paham bahwa benih yang bagus akan tumbuh pada tanah yang memadai, yang subur. Lalu I terakhir itu inovasi. Inovasi negara-negara maju, kenapa produktivitas pertaniannya bagus? Kenapa tangguh I-nya? Karena inovasinya bagus. Nah, ini terimplementasi dalam penampilan kita juga. Kita diberi modal oleh Allah berupa benih, yaitu iman. Makanya namanya iman robbani. Oh, imam kali ini. Iman yang dimaksud. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Dan tidaklah seseorang itu akan beriman kecuali dengan izin Allah. Kita itu diberi izin Allah mempunyai benih iman. Benih yang bermutu tinggi dari varietas unggul itu iman. Nah, ini kalau lingkungannya itu air, iklim, tanah, inovasi tidak mendukung pertumbuhan benih, maka benih yang bagus itu akan menjadi terbengkelai, terlantar. Maka ya sebagai orang yang bermodalkan benih bagus tadi, kita harus ada di dalam lingkungan yang tangguh, kondusif untuk menumbuhkan benih. Maka anak-anak kita disekolahkan ke pondok pesantren, disekolahkan ke sekolah-sekolah yang bermutu, itu dalam rangka untuk meningkatkan P penampilan kita. Ketika baiti ini semuanya tangguh, barulah kita akan mencapai jannati. Kayaknya sebetulnya udah selesai ini kuliahnya. Nah, baik, saya Ibu izin 1 menit ke kamar mandi. Ya, sangat menarik ya. Kuasaan material dari Profesor Toto. Ya, artinya pertanian memang tulang punggung Indonesia. Tadi disebut ada pangan dan air, ya. Ada energi. Yes, luar biasa. Mungkin yang sehari-hari belum kita itu adalah energi, bahwa energi adalah hal yang fundamental bagi kehidupan sebuah negara. Ya, mungkin di setiap sekolah mestinya dari mulai sekolah dasar sudah membahas tentang energi dengan skup yang kecil. Air dapat menjadi energi, bahwa bahan bakar kita setiap hari habis dan tidak ada cadangannya. Minyak semakin tidak ada, pengeboran minyak juga tidak mudah. Ya. Kata-kata swasembada ini memang menarik ya, kata-kata swasembada. Kalau saya dari dulu itu sudah berpikirnya bukan swasembada pangan aja, tapi swasembada
teknologi itu dulu dari dulu. Ya, Silakan teruskan, Prof. baik. Nah, saya langsung ke fokus. Saya punya 8 lah ya. 8 amunisi agar kita bisa mencapai ketahanan pangan. Yang pertama itu kebijakan itu harus konsisten, terarah, taat azas, terpadu, khusyuk, tumakninah, istiqomah. Jadi pendekatannya bukan pendekatan proyek, membuat food estate proyek, membuat bendungan proyek. Nah itu nggak akan capai ketahanan pangan karena itu tidak istiqomah, tidak khusyuk dan tumakninah. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, swasembada pangan itu harus diawali swasembada benih. Kita punya cita-cita menanam di luar Jawa, cetak sawah luas di mana-mana, tapi penanganan benih kita keteteran. Karena 1 hektar, misalnya contoh padi itu butuh 25 kilo. Nah, kalau 1 juta hektar kan berarti 25 juta kilo. Itu 1 juta. Lah itu siapa yang menangani benih? Nah, kalau ini tidak tertangani dengan baik, lahan sudah siap, petani sudah siap, ya mereka akan mencari benih seadanya. Yang ada di sekitar mereka itu benih apa saja. Nah, itu nggak akan tercapai hasil yang 3. Penguatan pengendalian alih fungsi lahan tadi. Harus ada sawah abadi selain cetak sawah baru. Nah, sawah abadi kebijakannya sudah ada, tapi kebijakan itu di setiap RUTR apa ya istilahnya bisa dirubah sesuai kepentingan pemerintah otonom, bupati atau gubernur itu bisa rubah kalah dengan kepentingan ekonomi. Nah, mengoptimalkan potensi lahan marginal, ada lahan kering, wilayah-wilayah hutan, misalnya dengan padi koko misalnya ya. Lalu inovasi teknologi, apa itu yang dimaksud teknologi? Ya, teknologi sesuai kebutuhan lokal, market driven technology development yang akan mencapai swasembada teknologi itu di sini. Teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Sawah kita berteras di Wonosobo itu ya, teras-teras 3 meter, 4 meter sudah pindah galengan dan teras. Diberi traktor yang gede, ya nggak berfungsi. Ya, traktor medium, baru jalan 4 meter, junjung rame-rame pindah teras misalnya. Jadi yang spesifik hand traktor misalnya yang kecil gitu kan. Demikian juga alat panen, kita punya combining harvester yang gede sekali. Tidak mungkin diterapkan di lahan-lahan berteras dan berpetak-petak kecil. Kalau di kawasan-kawasan seperti hamparan luas, kalau Prof Imam mau masuk ke Jakarta itu ada Purwakarta, Indramayu, itu datar itu efisien sekali itu. Nah biasanya yang di negara maju itu sawahnya datar. Jadi tidak teknologi swasembada teknologi itu, kemandirian teknologi itu tidak seragam untuk setiap wilayah. Nah, lalu swasembada pangan sebaiknya dilakukan melalui pendekatan modernisasi berbasis budaya kearifan lokal. Harus berbasis kepada kearifan lokal. Maaf sekali ya, budaya sawah itu hanya ada di Jawa dan Bali. Bali itu budaya sawah aslinya. Oleh sebab itu lukisan-lukisan Bali yang awal itu pasti tanaman padi. Ada wanita-wanita yang sedang memetik padi. Ya itu. Nah, ketika pertanian ini di Bali ditinggalkan, bergeser ke pariwisata, COVID kemarin itu nggak ada pariwisata. Pertumbuhannya minus 12, terendah di Indonesia. Baru rakyat kemudian sadar, kita harus balik ke pertanian. Teknologi subak itu diakui dunia, teknologi yang paling maju pada masanya. Kok kita tinggalkan pertanian? Mereka masuk kembali ke pertanian, tapi tetap dengan pendekatan pariwisata. Sawah-sawah ditata, dibuatkan jalan-jalan, kemudian toko warung-warung yang menghadap ke pertanian itu. Pertaniannya berlanjut jalan, wisata tetap jalan. Ini bagus sekali itu kebijakan begitu. Nah, kemudian
budaya itu tadi, kalau di luar Jawa itu tiba-tiba ada sawah, ada di Sulawesi Selatan, ada di Buru, ada di Lampung, ada sawah ya. Mohon dicek. Umumnya dulunya ada orang Jawa yang ke situ. Merauke pun begitu. Swasembada. Nah, kalau misalnya sekarang modernisasi pencetakan sawah-sawah di luar Jawa gitu. Lalu budaya Jawa bercocok tanam sawah itu tidak ada yang melakukan di sana. Akhirnya akan kembali kepada budaya kebun lagi. Sawah yang dicetak akhirnya menjadi kebun sawit. Misalnya gitu. Nah, swasembada harus dapat ini. Kalau menurut saya sebetulnya yang paling penting nomor 7. Harus dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, masyarakat menikmati harga harus rendah. Oke, tapi harga beli di petani tidak harus rendah. Tapi harga beli petani itu harus yang menguntungkan petani. Pertimbangannya harga beli di petani itu satu, biaya produksi. Yang kedua, hak keuntungan petani. Yang ketiga, daya beli masyarakat. Sementara ini HPP yang kemarin-kemarin dulu itu hanya mempertimbangkan daya beli masyarakat. Analisis usaha tani terhadap pertanian di Indonesia, pertanian rakyat di Indonesia, tingkat internasional itu hitungannya selalu keuntungannya negatif. Tapi kenapa kok jalan terus? Karena mereka menganggap bahwa bertani itu adalah kerja di rumah. Bapak Ibu semuanya yang pejabat, ada direktur, ada profesor dan sebagainya, ketika di rumah, lalu Bapak Ibu nyapu rumah, nyapu lantai, atau ngepel, mau nggak tidak dibayar? Ya mau, karena di rumahnya sendiri. Petani kerja di sawah setiap hari berangkat, tidak dibayar, ya mau karena menganggap sawahnya itu rumahnya sendiri. Nah, nggak bisa seperti itu, maka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani ini malah justru harusnya nomor 1. Lalu perbaikan sistem rantai pasok, bahwa beras yang sampai di rumah kita itu sudah mengalami 17 kali penimbangan sejak saat dipetik dari sawah. 17 kali nimbang, ini ada penelitian itu. Berarti 1 kali timbang berapa rupiah selisihnya kan? 17 kali ganti pemilik. Oke, nah sudah cukup mengenai pertanian Bapak Ibu. Mengenai pertaniannya saya anggap cukup. Nah, sekarang bagaimana Islam memandang pertanian? Ini saya hanya mengutip satu saja, karena ini bagi saya yang ayat ini punya makna yang luar biasa. Surat Yusuf ayatnya 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala tazru'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Dan Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai itu hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Ayo kita tadabbur ayat. Kalau tafsir itu nggak bisa saya tadabbur ayat saja. Ini kisah ini ayat ini terhubung dengan kisah Nabi Yusuf ketika beliau itu di dalam penjara. Raja Mesir mimpi akan adanya 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi urus. Kemudian ada pegawai kerajaan yang dulunya satu angkatan di penjara itu sudah keluar duluan. Ahli tafsir mimpi itu hanya ada satu di penjara, namanya Yusuf. Akhirnya Yusuf dipanggil. Kemudian dia jelaskan itu. Pelajaran yang bisa kita lihat bahwa Yusuf menganjurkan 7 tahun yang subur, makmur tanahnya karena hujan memadai, harus digunakan untuk bercocok tanam. Yang dimaksud di situ gandum.
tanam, panen, tanam, panen, tanam, panen. Nah, tapi yang menarik itu pelajaran untuk tetap sederhana. Makanlah secukupnya. Yang lain simpan untuk cadangan makanan. Nah, yang menarik, metode teknik penyimpanan sudah diajarkan di sini. Teknik penyimpanan benih agar awet, yaitu harus disimpan bersama dengan tangkainya. Kalau mbah-mbah kita dulu, padi yang masih ada itunya diikat, tangkainya itu diikat, ya terus disimpan di atas para-para. Itu canggih sekali itu untuk menyimpan benih bisa 1 tahun. Nah, di dalam teknologi Bapak Yusuf ini bisa 7 tahun. Maka ketika periode subur itu sudah lewat, para masyarakat di Mesir bisa belajar dari penjelasan Yusuf, sementara bangsa-bangsa yang lain itu tidak melakukan. Maka 7 tahun berikutnya yang disebut tahun paceklik, yaitu 7 sapi kurus itu menerpa di Mesir, itu baik-baik saja. Bahkan kemudian negara-negara atau bangsa lain itu datang ke situ minta bantuan, termasuk dari keluarga Yusuf. Bapaknya siapa namanya ya? Nabi Yakub. Yakub. Nabi Yakub, nggih, Nabi juga. Nabi Yakub putrane pinten nggih? 12. 12. Yang 10 itu dari istri pertama, yang 2 dari istri kedua, yang namanya adalah Yusuf dan Benyamin. Nah, lalu ceritanya panjang. Salah satu kisah panjang di dalam Al-Quran itu kisah Nabi Yusuf ini, dari lahir sampai menjadi menteri pangan di Mesir. Jadi menteri pangan, luar biasa, dulu udah ada menteri pangan, dan berhasil mengantisipasi kemiskinan yang akan datang. Kita harus belajar ini dari Nabi Yusuf ini. Ilmunya itu diurai secara teknis di buku apa nih kira-kira? Ya, satu. Lah, saya baca dari beberapa referensi. Pada asalnya dalam dunia Islam pada masa itu hanya ada 3 profesi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Mawardi yang berkata, pokok mata pencarian tersebut 3 itu adalah bercocok tanam, berdagang, dan industri. Nah, dulu mungkin belum ada dosen sebagai profesi ya. Ya, guru ngajar saja, tapi belum menjadi profesi. Ya, ini jadi 3, bercocok tanam, perdagangan, dan barang industri. Perdagangan itu dikembangkan oleh masyarakat Mekah. Maka Muhammad SAW mengatakan kepada masyarakat Mekah bahwa rezeki dari Allah itu sebagian besar diturunkan melalui perdagangan. Jadi orang Mekah ketika mereka berdagang, mereka sekaligus bangga, saya itu sedang juga melaksanakan hadis Rasulullah. Tapi ketika Nabi bertemu dengan masyarakat Madinah, dia berkata, karena masyarakat Madinah itu sebagian besar waktu itu bercocok tanam, rezeki yang sebaik-baik rezeki itu adalah dari hasil tangan. Di situ ditafsirkan bahwa hasil tangan itu termasuk itu bercocok tanam. Bahkan ada nanti bagian bawah, kalau nggak salah Imam Syafi'i yang mengatakan yang dimaksud sebaik-baik rezeki itu pertanian, Bapak Ibu. Jadi kalau ada di sini petani yang bercocok tanam, itu akan mendapatkan sebaik-baik rezeki. Berarti kan mulia sekali. Tapi saya pikir-pikir, apa karena kemuliaannya itu rezekinya bersih dan baik itu, maka pertanian itu zakatnya beda dengan yang lain. Tidak ada yang namanya haul, tidak ada yang namanya nisab. Oh, nisab ada ya. Nah, 5% dan 10% itu kan tinggi itu. Ya, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pertanian adalah yang paling baik di antara 3 profesi tadi. Nah, lalu Imam Mawardi dan Imam Nawawi berpendapat bercocok tanamlah yang baik karena beberapa alasan berikut.
karena saya bidangnya pertanian, saya mencari dalil-dalil yang mendukung pertanian is the best. Namanya subjektif. Karena pertanian itu yang pertama adalah hasil tangan sendiri. Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari orang yang makan dari hasil tangannya sendiri. Adalah Nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil tangannya sendiri. Nah, ini saya belum menelusur nih, Nabi Dawud ini makan dari tangannya sendiri sebagai petani atau sebagai tukang besi nih. Saya belum belajar itu. Nah, yang kedua, yang pertama itu pertanian dari hasil tangan sendiri. Yang kedua, bercocok tanam memberi manfaat umum bagi kaum muslimin, bahkan bagi binatang. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, melainkan apa yang dimakan dari tanamannya tersebut bagi penanamnya sebagai sedekah. Apa yang dimakan, seorang muslim menanam tanaman, apa yang dimakan dari tanaman tersebut sedekah bagi penanamnya. Apa yang dicuri, kalau tanaman kita dicuri, misalnya kita nanam timun ya, lalu ada kancil yang mencuri, itu adalah sedekah. Dan tidak salah seorang merampas tanamannya, melainkan bagi penanamnya menjadi sedekah. Jadi ketika kita membawa pulang hasil panen, ya, lalu ada yang merampok atau yang membegal, itu dianggap sedekah. Seorang muslim menanam tanaman, ini hasil muslim tuh, hadis muslim yang tadi. Tidak seorang muslim menanam tanaman kemudian memakan tanaman itu manusia, binatang, burung, melainkan bagi penanamnya sedekah hingga hari kiamat. Luar biasa sekali, subhanallah. Saya menanam padi, dimakan wereng, dimakan burung, dimakan keong mas, saya nanam buah-buahan dicuri oleh codot, dicuri oleh monyet, ya, semuanya disebut sedekah. Luar biasa. Di satu penjelasan bahkan saya membaca gini, Bapak Ibu, bahkan sekalipun petani yang menanam itu gondok, jengkel karena dicuri oleh monyet, itu tetap dianggap sedekah. Luar biasa ya. Ya. Nah, itu beberapa penjelasan hadis-hadis yang mendukung pentingnya pertanian. Ini mengenai tanaman yang dicuri ya. Lalu ada lagi di mana tadi? Oh, ini. Ketika seseorang lebih dekat kepada tawakal yang ketiga. Ketika seorang menanam tanaman, dia tidak kuasa atas benih yang dia semai itu. Apakah saya petani menanam benih, lalu kita punya mampu untuk menumbuhkan benih, lalu berkecambah, lalu setelah berkecambah dia menjadi bibit, menjadi tanaman muda, tanaman dewasa sampai menghasilkan biji buah? Kita tidak punya kemampuan itu. Bahkan kemampuan mengeluarkan bunga, memberi warna pada buah cabai, Gusti Allah mah tahu, nggak pakai nyebut Gusti Allah itu kadang-kadang. Pokoknya yang memberi warna pada cabai hijau dan cabai merah nanti yang akan mengembalikan rezeki kita kalau kita gagal bertanam. Di sinilah nampak tawakal dari orang yang bercocok tanam. Sejak tanam itu saya tahu bahwa yang menumbuhkan biji ini bukan saya. Yang menyebabkan tumbuh menjadi besar sampai panen bukan saya. Yang menentukan berapa yang akan kita tanam bukan saya. Ya siapa lagi kecuali Allah. Maka seorang petani itu adalah orang yang paling bertakwa. Nanti siang-siang ada azan atau beduk, ya, dia akan pulang, sholat dulu. Nanti balik lagi ke sawah. Maka wajar kalau di desa-desa itu sholat asarnya itu tidak tepat jadwal, tapi akan dibikin jam 4 atau setengah 5 agar pulang, tidak balik lagi ke sawah. Pulang mandi sholat asar gitu. Ya hanya kadang-kadang ada yang pengen balik lagi ke sawah, siapa tahu ada orang datang, dia akan melakukan tindakan. Abu Yahya Zakaria Al-Ansari As-Safi'i menambahkan, seutama-utama mata pencarian adalah bercocok tanam karena lebih dekat dengan tawakal. Dan alhamdulillahnya kita bersyukur tidak ada petani itu yang give up.
gagal lalu aku kapok jadi petani. Tidak, gagal panen tanam lagi, gagal panen tanam lagi, gagal panen tanam lagi. Di tempat kami itu di daerah Banyumas Selatan itu termasuk ada Kroya, masuk Cilacap itu ada pertanian di situ sekitar 400 hektar. Itu kalau musim hujan itu sudah ditanami ya, banjir datang, hilang itu tanaman itu. Tanami lagi, banjir lagi. Sering kalinya bisa 3 kali tanam, 1 kali panen. Sementara teknologi kita kembangkan yang namanya salibu, 1 kali panen, 2 kali atau 3 kali 1 kali tanam, bisa 2 atau 3 kali panen itu salibu. Pangkas batangnya saat panen, nanti tumbuh tunas baru dari ruas yang paling bawah. Tapi di daerah itu tadi, Kroya dan sebagainya itu, Sumpyo, Kemeranjen, nah itu kalau Prof. Imam Robandi udah hafal daerah itu jajan. Hafal saya, Adipala sampai Kamungan. Nah, betul. Nah, daerah-daerah itu bisa terjadi petaninya itu 3 kali tanam, 1 kali panen. Tapi karena petani itu orang yang paling tawakal dalam hal ini ya, itu mereka nggak nyerah itu, nanam lagi. Nah, yang menarik ini yang terakhir, kendati pun hari kiamat datang, sedang di tangan seseorang dari kalian terdapat 1 bibit pohon kurma, dan hari kiamat itu tidak segera datang sebelum ia menanam bibit itu, maka hendaklah dia menanam. Aku tahu mungkin besok lusa itu kiamat, tapi saya punya benih nih, benih jagung, benih kedelai, biar tidak impor, tetap saya tanam. Nah, itu penjelasan konvensional. Kalau yang kekinian itu ketika kita bercocok tanam itu adalah kita sudah masuk di sedekah jariah, pabrik oksigen. Lah, berapa sih harganya oksigen? Baru terasa saat kita COVID. Selama ini kita gratis menikmati oksigen. Nah, dengan kita melakukan penanaman pohon, penanaman tanaman pangan, sebagainya itu, kita mencetak pabrik oksigen. Pabrik oksigen ini yang menyebabkan suhu udara kita itu relatif menjadi sejuk. Silakan siang hari jam 1, jam 2, Bapak Ibu di bawah pohon beringin. Pasti sebentar saja doanya terkabul. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur angler di bawah pohon beringin. Tapi kalau malam hari jangan. Karena malam hari tidak ada fotosintesis, tidak menghasilkan oksigen, tapi malah menghasilkan CO2 karena pohon-pohon itu melakukan respirasi. Sangat tidak bagus ada pohon di dalam rumah malam hari. Kalau malam hari keluarkan. Kalau kita kebalik, karena aglonema anthurium harganya jutaan, malam hari masuk rumah. Pot itu kalau nggak masuk rumah hilang. Nah, itu kita bersaing dengan pot bunga itu mengkonsumsi oksigen di dalam rumah. Bisa-bisa kita kekurangan oksigen, pabrik oksigen. Yang kedua, pengurangan pemanasan global. Hanya tanaman, Bapak Ibu, yang bisa menarik air dari dalam tanah melalui itu tadi, silem, sampai kepada bagian atas tanaman, melakukan penguapan air, evapotranspirasi, yang menyebabkan udara menjadi sejuk. Maka upaya-upaya negara-negara tropik yang sudah kebablasan menghabiskan hutan, maka didorong oleh negara-negara Norwegia, Skandinavia, Swedia, agar hutannya tolonglah dikembaliin, agar pemanasan global bisa ditahan. Kamu butuh dana berapa, saya bantu. Kalau tidak ditahan, hutan tropik habis, pemanasan makin tinggi, lalu salju abadi kutub itu mencair. Pertama kali kena banjir bandang itu ya negara-negara tadi, paling dekat dengan kutub itu yang kena banjir pertama. Kemarin di Jogja saya heran, ini lagi di pemerintah ada efisiensi, Menterian Kehutanan malah ada bintek 4 hari di hotel bintang 4, makmur sekali. Pak Direktur, ini uang dari mana? Ini bukan uang APBN ini, Mas. Ini dari Norwegia. Oh, masuk akal. Yes,
Nah ini tadi kita sudah masuk ketika pabrik oksigen, lalu mendinginkan udara itu adalah pada hadis ini yang mendasari. Idza matal insanu idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyati wa ilmi yuntafa'u bihi waladin sholihin yad'ulah. Jika seseorang meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali 3 perkara ini. Ya, sudah kita dengar berulang-ulang. Tapi sedekah jariah pohon itu menjadi menarik. Ilmu yang diambil manfaatnya, doa anak soleh yang selalu mendoakan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, waktu saya kembalikan kepada Ibu moderator. Oke.